Oke, baik, selamat datang semuanya di acara kita pada hari ini, yakni kita berbicara dalam Bincang Merdeka Digitalk yang akan membahas tentang Artificial Intelligence, yang pada hari ini kami menghadirkan dua narasumber bersama Ibu Madam Hedi dari Robot Ahli dan juga IGI Bekasi, dan Ibu Krisma Juwita Nenggolan dari Ikatan Guru Indonesia Labura. Selamat datang Ibu-ibu di sesi Selamat kita datang. kali ini. Kita akan membincang mengenai Artificial Intelligence, AI dalam keseharian, sahabat atau ancaman, pada hari ini Sabtu 17 Agustus 2024. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadiran dapat memposisikan diri. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Indonesia ku bangsaku, bangsaku, masa bangsa depan tanah airku, marilah kita berseri. Indonesia Indonesia bersatu. Hiduplah Prabu, bersatu, bangsaku, rakyatku semuanya banglah jiwanya, banglah padanya. Indonesia Raya, Indonesia merdeka, engkau negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia merdeka, engkau negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidupnya Indonesia Raya. Baik, demikianlah pemutaran lagu Indonesia Raya yang tentunya pada hari ini 17 Agustus 2024 merupakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Semoga semangat-semangat kebangsaan kita senantiasa kita gaungkan. Baik, pada hari ini kegiatan kita juga didukung oleh robot ahli, di mana robot ahli merupakan salah satu tools yang dapat membantu Bapak, Ibu, dan khususnya guru-guru untuk lebih paham mengenai artificial intelligence. Mari kita simak videonya. Selamat datang di Ganesha Smart AI School, tempat masa depan pendidikan dimulai. Kami percaya bahwa pendidikan harus beradaptasi dengan kebutuhan setiap siswa. Itulah mengapa kami mengadopsi pembelajaran berbasis AI. Dengan AI, kami dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih personal, efektif, dan menyenangkan untuk membuka pintu menuju dunia belajar yang tak terbatas bagi siswa kami. Berkat bimbingan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, SMA Negeri 1 Gelagah mempersembahkan Ganesha Smart AI School dengan sistem pembelajaran modern tingkat dunia berbasiskan artificial intelligence yang terintegrasi dengan WhatsApp Engine dan portal belajar sekolah. Adapun beberapa faktor yang melatar belakangi terbentuknya Ganesha Smart AI School. 1. Keharusan mengikuti perkembangan teknologi terbaru, memanfaatkan artificial intelligence dengan maksimal untuk meningkatkan mutu pendidikan. 2. Keterbatasan jumlah guru yang ahli di bidangnya. 3. Masih banyak siswa yang mendapatkan akses konten pembelajaran yang kurang berkualitas. 4. Tuntutan persaingan global dunia kerja, siswa harus menguasai beberapa bahasa asing dan teknologi terbaru. Diharapkan lulus sekolah, siswa menguasai minimal 2 bahasa asing dan menguasai beberapa aplikasi berbasis teknologi AI. 5. Dampak pandemi COVID-19, siswa belajar tidak maksimal, butuh recovery untuk mengulang pelajaran yang tertinggal.
Selain itu, Ganesha Smart High School juga memiliki manfaat untuk para guru sebagai tenaga pengajar, yaitu: 1. Guru dapat mencari bahan untuk mengajar menggunakan robot ahli, sehingga mempercepat pekerjaan dengan akurasi tinggi. 2. Teknologi artificial intelligence dapat memfasilitasi berkolaborasi dan komunikasi antar guru dan siswa. Guru dapat dengan mudah berbagi materi pembelajaran, memberikan umpan balik, dan berkomunikasi dengan siswa secara efisien, baik di dalam maupun di luar kelas. 3. Membantu guru dalam menganalisis data siswa secara menyeluruh. Guru dapat melacak kemajuan siswa, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan mengambil tindakan yang tepat untuk membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka. Ganesha Smart AI School juga memiliki manfaat untuk para siswa kita, yaitu: 1. Akses materi pelajaran tambahan untuk memperdalam materi yang didapat dari sekolah. Materi bank soal, materi dibuat oleh guru yang ahli di bidangnya. 2. Bimbingan personal berbagai bidang sesuai minat bakat siswa. 3. Update informasi lowongan pekerjaan dalam dan luar negeri. 4. Mengukur kemampuan belajar untuk materi tertentu melalui tes online. 5. Mendapatkan informasi beasiswa dari dalam dan luar negeri. 6. Mendapatkan motivasi, inspirasi, dan solusi yang dikirimkan oleh robot ahli sesuai dengan hasil tes minat bakat berdasarkan 9 kecerdasan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dari program Ganesha Smart High School. Sekian dan terima kasih. Baik, demikian adalah pemutaran video profil dari Ganesha Smart AI School yang merupakan bagian dari kolaborasi antara sekolah di Jawa Timur, maaf, dan juga dengan robot ahli. Dan hari ini kita akan membahas mengenai artificial intelligence, apakah sebuah tantangan dalam keseharian kita. AI dalam keseharian, sahabat atau ancaman. Dan pada malam hari ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber dari Madam Hedi dari IGI Bekasi dan juga merupakan bagian dari robot ahli, dan juga Ibu Krisma Juwita Nenggolan yang merupakan juga bagian dari IGI Labura. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Madam Hedi, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, selamat sore atau selamat malam menjelang malam ya kalau di Makassar. Kalau Ya. di Bekasi menjelang maghrib. Eh, Ketakutan-ketakutan akan teknologi, majunya teknologi itu sangat membekas ya di masyarakat. Tapi karena kita masih mengingat ketika eh, jutaan orang ya di seluruh dunia itu tenaga kerjanya itu di PHK besar-besaran oleh jasa marga atau sejenisnya yang di luar negeri ya tol. Karena hanya dengan menggunakan kartu e-tol card aja itu udah jutaan orang kehilangan pekerjaan karena PHK. Eh, Juga dengan pekerjaan lain seperti eh, apa di di stasiun atau di bandara, mereka nggak ada lagi warung-warung karena semua pakai sistem eh, apa eh, em- elektrik ya, langsung keluar sendiri, pilih klik-klik. Variasinya banyak banget, nggak cuma minuman aja. Juga ketika eh, fotografer udara, dulu kan mahal banget kan harus nyewa helikopter segala macem. Sekarang ini cukup dengan drone yang hari kemarin itu yang di Bromo itu malah drone-nya itu murah sekitar 800.000 aja udah bisa. Padahal dulu kita harus nyewa helikopter. Nah, sekarang ini ada kemajuan lagi yang lebih dahsyat lagi yang diperkirakan 80 juta profesi akan hilang di masa depan karena tergantikan oleh AI ya, kecerdasan buatan. Nah, sebenarnya ini bisa menjadi sahabat atau ancaman untuk kita semua. Eh, Oke, saya akan akan mencoba menjelaskan bahwa kecerdasan buatan atau AI telah merambah berbagai aspek kehidupan kita dari asisten virtual, hijau, perdebatan sengit. Apakah AI merupakan sahabat yang akan meningkatkan kualitas hidup kita atau ancaman yang akan menggantikan peran manusia? Eh,
Karena AI itu kan masuk dari berbagai aspek ya. Nah, maka masalah ini dalam keseharian AI merupakan kekuatan yang akan bawa kemajuan ke kesejahteraan atau ancaman yang mengacaukan tatanan sosial ekonomi. AI dalam kehidupan sehari-hari. Eh, saya bicara eh, peran 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 AI ya. Seperti e-commerce, rekomendasi produk yang dipersonalisasi, chatbot, layanan pelanggan. Ya, terus kesehatan dari diagnosa penyakit, pengembangan obat-obatan itu bisa melalui robot bedah, ya robot AI. Terus pendidikan, platform pembelajaran yang dipersonalisasi, sistem penilaian otomatis. Jadi guru-guru itu nggak repot-repot meriksa-meriksa kertas atau segala macam, semua bisa dilakukan dengan AI. Terus dari segi transportasi juga, apa ya, mobil otonom, sistem navigasi yang canggih yang tidak lagi menggunakan driver. Itu udah terjadi di negara-negara Eropa, bahkan di negara Cina kemarin saya lihat di filmnya juga udah ada ya. Eh, Dalam segi olahraga juga wasit ya, karena kan sering terjadi perdebatan di dalam segi olahraga ya. Tapi dengan adanya kecanggihan robot AI, dia tuh bisa bisa meneliti sedetil mungkin bahwa kesalahan-kesalahan yang kira-kira manusia masih perdebatkan, tapi AI udah canggih karena kan udah sistemnya kan dia udah bisa melihat sampai ke titik titik terdalam sekalipun dia bisa melihat gitu. Jadinya benar-benar hasilnya akan lebih akurat lagi gitu. eh Kalau selanjutnya yang paling saya membekas banget ya, yang membekas banget adalah masalah desain. Masalah masalah desainnya. Hanya dengan waktu hitungan detik, saya mencoba melalui robot ahli. Eh, eh, saya bilang ke Bro, tolong buatkan saya desain GRF printing. Kebetulan saya punya percetakan GRF printing, dua dimensi, tiga dimensi dengan latar belakang pink, biru, dan hijau. Dan itu keluar hanya dalam hitungan detik ya. Enggak, padahal kan dulu kan saya harus ngotak-ngotik dulu kan pakai Adobe Illustrator atau Corel. Itu itu cepat banget. Kemudian saya minta lagi robot tolong buatkan desain GRF printing dengan 4 dimensi. Kemudian keluar lagi 5 dimensi, keluar lagi. Saya ambil contohnya Pak Askar bisa bantu yang dikirim Oh, saya baik. share. Baik. Kalau kalau dulu saya ngotak-ngatik desain ini kira-kira perlu waktu 1 jaman ya, 1 jam 2 jam untuk mikir gitu. Apalagi berganti-ganti 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi. Belum device atau gadget yang laptop yang saya gunakan harus yang berspek tinggi kalau untuk untuk 5 dimensi. Tapi ini hanya dengan sebuah alat HP, eh, yang masuk ke WA dengan menggunakan aplikasi robot ahli, saya hanya minta tolong robot tolong desainkan saya desain 3 dimensi, kemudian berubah lagi 4 dimensi, kemudian berubah lagi 5 dimensi. Itu hanya dari sebuah HP gitu, dengan aplikasi yang ada. Itu sangat-sangat memudahkan banget gitu. Untuk sebagai seorang penulis, kebetulan saya Krisma dan Bang Askar itu kan seorang penulis ya di buku udah buku KTT G20 dan ASEAN. Nah, itu kadang-kadang mencari info itu tuh harus cari-cari. Sementara kan kita kalau di robot ahli itu kita tinggal bilang, robot tolong carikan saya tentang makalah ini. Dan itu cepet banget keluar hanya dalam hitungan detik gitu. Apa yang saya mau dan jumlahnya kadang-kadang panjang banget sampai beberapa halaman gitu. Informasi-informasi itu hanya ngeklik aja sebenarnya kan. Dan saya rasa robot ahli itu yang beraplikasi AI ya, itu sangat-sangat membantu dalam kehidupan saya sebagai seorang penulis dan seorang punya bisnis percetakan. Udah Pak Askar bisa ya? Oke, baik Ibu. Terima kasih, Madam Hedi.
atas paparan awalnya. Nanti kita akan lebih banyak talk show menanyakan beberapa hal yang sudah ada di tangan saya ini. Baik, kita Oh ya. lanjutkan dengan Ibu Krisma sharing mengenai bagaimana sih sebenarnya AI ini dalam keseharian, sahabat atau ancaman, waktu dan tempat. Disilakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Askar. Teman-teman seluruh Indonesia yang berkebetulan mempunyai waktu luang bisa bergabung bersama kami dalam kegiatan ini. Dewasa ini kita sudah mendengar aplikasi yang sangat-sangat baru ini. Nah, misalnya di sekolah nih ya, di tahun ajaran baru kita kan diinstruksikan supaya mempersiapkan perangkat pembelajaran, terutama untuk kurikulum merdeka adalah sesuatu hal yang memang baru berapa tahun ini, tahun ketiga untuk sekolah-sekolah negeri. Nah, kita kan diinstruksikan buat modul ajar misalnya. Biasanya nih kalau saya akan mencoba mencari website atau mungkin juga link-link yang paling akurat untuk menemukan perangkat pembelajaran dimaksud. Uh, Kelemahannya di mana? Saya butuh waktu yang banyak dan kemudian juga untuk mengkombinasikan berbagai artikel, naskah, dan kemudian perangkat-perangkat lainnya supaya bisa merangkum, merakit modul ajar itu menjadi sesuatu yang mungkin nyaman untuk dipakai guru. Nah, ketika muncul aplikasi AI, maka sangat-sangat luar biasa. Ketika saya mencoba mengetik salah satu aplikasi tersebut yang ini digemari guru, terutama di Gemini ya, Gemini AI, dalam 1 menit itu sudah langsung kelihatan hasilnya. Nah, misalnya nih ya, kita klik, saya butuh modul ajar ekonomi kelas 10 kurikulum merdeka. Nah, jadi langsung di situ muncul apa yang kita minta. Artinya dampak positif dari AI ini harus kita pahami betul. Yang pertama, dampak positifnya adalah memutus banyaknya waktu yang dibutuhkan, memangkas sekian banyak waktu, termasuk juga mungkin kalau saya guru ekonomi kan ujuk-ujuk nih kalau orang Medan akhirnya kan ke duitnya nih. Jadi kita nggak perlu banyak kuota lebih banyak untuk mengakses modul-modul pembelajaran yang dimaksud. Nah, kemudian dampak positifnya juga untuk personalisasi pembelajaran. Seperti yang disampaikan Hedi tadi, dampak COVID-19 itu sangat luar biasa. Jadi saya sebagai guru awam yang juga menulis di beberapa platform media, termasuk juga di blog pribadi saya punya pendapat pribadi melalui survei kecil-kecilan bahwa untuk kembali ke kondisi semula di mana siswa kita itu termotivasi belajar dan juga prestasi belajarnya itu standar. Misalnya nih kalau tuntas klasik itu kan 85%. Ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas butuh 2 siklus atau 3 siklus. Untuk butuh kembali ke sana sepertinya 10 tahun mulai dari 2019 sampai mungkin nanti barangkali 2029. Nah, jadi dengan adanya teknologi AI ini bisa mempercepat, memangkas waktu yang dibutuhkan supaya siswa kita kembali ke kondisi sebelum COVID. Kemudian dampak positif berikutnya adalah peningkatan akses. Jadi di masa COVID, ketika kita itu belajar secara daring, kita dikenalkan dengan berbagai media pembelajaran interaktif. Nah, ketika orang-orang berkata, ini mohon maaf bagi guru-guru mungkin yang seangkatan dengan saya, guru Lolita ini ya, disebutnya lolos 50 tahun, tidak ada alasan, there is no reason ya, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa saya udah guru tua, nggak ngerti teknologi, nggak mungkin lagi bisa bersaing dengan yang muda. Bapak Ibu guru seluruh Indonesia, di Indonesia Raya, berhentilah untuk menghakimi diri sendiri seperti itu. Kita bisa kolaborasi dengan guru-guru yang lebih muda. Disitulah butuh kita orang lain supaya pilar-pilar pendidikan ini bisa berdiri dengan tegak. Nah, untuk akses dimaksud, ketika ada media interaktif, kita kan mungkin butuh beberapa peralatan yang tidak sederhana. Bagaimana cara mengoperasikannya? Misalnya untuk pemakaian Quizzes
atau mungkin juga seperti kemarin di Google Classroom, barangkali sekarang ini sudah nggak dipakai lagi. Akan ada mungkin ke depan berbagai aplikasi yang diperlukan. Maka dibutuhkan eh, yang disebut dengan aplikasi AI untuk menjadi daya dukung terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian dampak berikutnya adalah umpan balik yang lebih cepat dalam proses pembelajaran terhadap siswa. Jadi untuk membutuhkan feedback yang baik dari siswa, ketika kita melakukan pembelajaran konvensional tanpa dukungan teknologi seperti sekarang ini dengan AI, kita kan butuh nanti lihat dulu nilai formatifnya berapa, kemudian kita lihat ada nggak remedial atau mungkin pengayaan dan seterusnya. Tapi dengan teknologi AI, dalam waktu tidak begitu lama kita akan mendapatkan umpan balik dari siswa secara personal. Artinya, dengan pola pembelajaran diferensiasi, kita bisa memaksimalkan potensi siswa. Kemudian dampak berikutnya adalah motivasi ekstrinsik. Dimaksud di sini adalah kita dapat memberikan pengakuan kepada siswa sesuai dengan apa yang mereka capai hasil dari proses pembelajaran tersebut. Jadi tidak lagi melulu terkungkung dalam pola pikir yang intrinsik. Masing-masing siswa dihargai sesuai dengan apa yang mereka hasilkan. Nah, itu merupakan dampak positif. Maaf. Nah, untuk dampak negatif, sesuai dengan judul, AI bisa jadi kawan, bisa juga jadi lawan. Seperti dua sisi mata uang. Nah, di sini dampak negatifnya apa? Yang pertama adalah ketergantungan. Ketika kita sudah tergantung kepada aplikasi ini, maka mungkin akan malas untuk mikir nih. Jadi kita hanya bergantung kepada, wah kalau butuh, misalnya saya nih lupa untuk rumus mencari fungsi konsumsi, menentukan fungsi konsumsi, apalagi ditambah dengan subsidi atau pajak dalam pelajaran ekonomi. Jadi saya tinggal klik AI. Misalnya kalau di grup saya dengan Hedi ada namanya Bro itu ya. Bro, tolong dong rumus bagaimana cara menghitung pajak setelah subsidi dan seterusnya. Nah, disitulah nanti kita akan merasa ketergantungan. Itu dampak negatif yang pertama. Yang kedua, ketidaksetaraan akses. Nah, untuk daerah kami seperti Labura, Labura ini Mas Askar berada di Provinsi Sumatera Utara. Jadi dari 8 kecamatan ini ada beberapa daerah yang akses internetnya itu boleh dikatakan sangat-sangat kurang. Bahkan untuk mendapatkan sambungan internet kita harus pergi ke daerah yang agak-agak di daerah puncak. Nah, disinilah nanti kelemahan dari teknologi AI. Berikutnya, kurangnya interaksi manusia. Diawali dengan masa pandemi COVID, ketika kita tidak boleh bersentuhan, apalagi secara manual dengan manusia, terutama dalam proses belajar, ini juga merambah ke bidang-bidang lainnya. Contoh nih di dunia perbankan, kita sudah mengenal dengan SMS banking dulu, SMS banking, sekarang sudah ada m-banking. Kemudian ada lagi disebut dengan e-commercial dan e-money, e-wallet dan seterusnya. Artinya dengan teknologi AI yang sangat-sangat luar biasa ini bisa memutus mata rantai interaksi kita dengan orang lain. Artinya kita menjadi manusia yang tidak bersosialisasi. Nah, yang terakhir nih untuk dampak negatif. Ada kecemasan dan tekanan. Kenapa kita cemas? Bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk membandingkan kinerja siswa kita dengan siswa yang lain? Karena pola pembelajarannya itu kan personal, tidak lagi klasikal. Nah, kalau anak-anak sekarang nih, Mas Askar mengatakan apa ya bahasanya ya? Jadi cuaks ya, cuaks mereka cemas. Nah, cuaks ini mungkin juga akan terjadi pada diri kita sebagai seorang guru. Jadi intinya AI bisa menjadi kawan, bisa juga menjadi lawan. Sementara mungkin sekian dulu Mas Askar. Terima kasih. Suaranya nggak kedengaran Baik, Mas Askar. baik. Ya, baik. Mohon maaf. Tadi saya Amir. Oke, baik. Kita masuk di sesi talk show. Tadi saya sudah mengirimkan beberapa daftar pertanyaan ke grup kita, Ibu. Mungkin bisa dilihat kembali. Ada 6 pertanyaan yang saya akan ajukan pada malam hari ini 7. terkait dengan tema kita. Apakah AI ini sebuah eh, ancaman ataukah seorang sahabat bagi kita? Baik, ini saya langsung spotlight dua-duanya. Oke, Ibu.
Bu Kris. Oke, baik. Baik, kita akan sesi talk show. Ada sekitar 7 pertanyaan. Yang pertama, menurut ibu-ibu, sejauh mana AI telah terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat? Mungkin dari Madam Hedi atau Ibu Krisma yang mau memberikan tanggapan. Jadi saya ulang pertanyaannya, menurut Jadi lebih dahulu silakan, Ed. silakan Ibu Hedi. Ya, ya, eh, oh ya, makasih. Menurut Anda sejauh mana AI telah terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat? Oh, itu udah AI itu udah benar-benar merasuk ya dari istilahnya seperti Krisma bilang ya dari adanya e-money, e-commerce, eh, apa m-banking, semuanya kan dikelola dengan sistem AI juga. Dan kemudian sistem IT itu udah menghilangkan berapa berapa juta ya, berapa juta eh, eh, pegawai istilahnya ya untuk itu. Tapi kita itu kan dimudahkan, jadi nggak cepat, nggak antri atau segala macam. Nah itu eh, apa ya dibutuhkan eh, suatu eh, keseriusan dari masyarakat untuk serius dalam memikirkan perkembangan zaman karena kita nggak bisa menghindari lajunya teknologi, kita nggak bisa lagi istilahnya ya kembali ke zaman dulu di mana kita harus eh, di mana kita harus eh, ngantri beli karcis atau eh, ngantri untuk sebuah untuk masuk ke tol atau segala macam ya. Nah, saya pikir ya AI itu saat ini memang udah berkembang pesat, Pak. Terus lanjut kedua tuh Bang Oke, Askar apa ya. Baik Ibu, sudah? Ya. udah apa lanjut kedua? Kita lanjut dulu di Bu Krisma. Bagaimana tanggapannya Bu terkait dengan pertanyaan pertama? Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, tadi yang ditanya adalah sejauh mana AI telah terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, jadi menurut pemahaman saya ini ya, jelajah dunia internet itu, ternyata AI telah terintegrasi secara luas. Misalnya nih, mulai dari asisten virtual seperti Siri dan Alexa. Kemudian rekomendasi produk di beberapa platform seperti e-commerce, kemudian filter spam di email, kemudian juga AI bisa digunakan dalam aplikasi navigasi, kemudian layanan streaming musik dan video. Bahkan mungkin sistem security di dalam rumah. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Ibu Krisma Juwita atas tanggapannya untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, apa saja manfaat utama yang Anda lihat dari penggunaan AI dalam keseharian? Mungkin dari siapa dulu? Izin saya jawab dulu ya, Mas. Nanti kita berbagi Iya, saja dengan Madam Hedi. Untuk penggunaan AI dalam keseharian, misalnya ini ya, jika hari ini saya meminta bantuan kepada AI, hari ini saya minta, ntar malam juga saya minta ya, minta tolong. Bahkan mungkin dalam 10 kali itu AI itu otomatis bisa menjawab secara berulang-ulang. Itu dia manfaat utamanya. Kemudian kita bisa rekomendasi produk yang lebih relevan. Misalnya nih, saya mau belanja di all shop karena di Indonesia itu kan ada 5 all shop papan atas. Jadi saya minta rekomendasi. Misalnya saya tanya ke Bro Robot ya, Bro coba rekomendasi nih buku apa ini yang paling pantas dipakai untuk penulis anak-anak sekolah. Jadi mereka cepat memberikan jawaban untuk pertanyaan saya. Nah berikutnya untuk keamanan AI juga dapat melakukan deteksi penipuan atau sistem keamanan yang lebih canggih. Demikian Mas Askar. Baik, terima kasih Bu Krisma. Mungkin Ibu Hedi ada tambahan Bu terkait dengan iya. manfaat utama yang dapat kita lihat dalam keseharian kita dalam penggunaan AI. Kalau saya karena bisnis saya kebetulan kan percetakan ya, jadi saya sangat sangat sekali membutuhkan desain gitu. Terus sebagai seorang penulis, eh, saya juga ingin biasanya saya desain bukunya itu selalu saya kerjakan sendiri. Dan itu sangat-sangat membutuhkan waktu yang lama, bisa berjam-jam bahkan berhari-hari.
untuk mencari ide. Terus keterbatasan alat, karena kan kalau misalnya saya menggunakan laptop yang di rumah itu sama sekali nggak memadai. Saya harus pergi ke kantor gitu, ke percetakan kan. Karena dia speknya tinggi gitu kan, harus Apple atau Mac gitu. Baru bisa kita mengerjakan desain 4 atau 5 dimensi. Saya tinggal di aplikasi AI ini, robot ahli, saya tinggal bilang, bro, tolong desainkan saya eh, logo GRF Printing. Kebetulan nama percetakan saya GRF Printing. GRF Printing dengan latar belakang, kebetulan warna saya kan eh, pink, biru dan hijau. Dengan latar belakang warna dominan seperti ini, biru, hijau dan pink. Dan kemudian saya minta dengan 3 dimensi. Itu hanya waktu sekian detik, nggak sampai bermenit-menit gitu, sekian detik langsung keluar gitu. Kemudian saya rubah lagi, bro, tolong 4 dimensi, bro, tolong 5 dimensi. Itu cepet banget gitu, benar-benar cepet. Dan sebagai penulis, kadang-kadang saya kan seperti Krisma bilang, tinggal bro, saya minta penjelasan. Misalnya saya sekarang ini kan lagi bikin buku tentang Indonesia Brazil ya. Saya ingin kebetulan Untuk saya Brazil. menguasai, Ya, silahkan iya, lanjutkan. mengenai musik. Nah, saya minta bantuan gitu, bantuan. Saya ingat lagunya ini, tapi saya lupa judul lagunya seperti ini gitu ya. Tapi saya lupa penyanyinya siapa, apa itu cepet banget gitu, dalam hitungan hitungan detik itu keluar gitu loh, referensi itu gitu. Saya nggak perlu mikir-mikir. Kalau di Google kan saya harus mikir, kadang-kadang nyari lagi, itu hanya hanya hitungan detik. Jadi saya bisa bisa desain, eh, membantu pekerjaan saya di percetakan, bisa buat cover buku juga, eh, dengan menggunakan alat HP ya. Dan kemudian ya mencari searching data buat bahan bahan tulisan saya, yang itu yang paling paling penting banget. Baik, terima kasih Ibu Hedi atas jawabannya. Kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya, yakni bagaimana kita bisa mengelola resiko terkait dengan AI, seperti kehilangan pekerjaan atau privasi data. Mungkin Ibu Hedi sempat di awal ketika kita menggagas ide ini terkait dengan kehilangan pekerjaan, karena dengan adanya artificial intelligence ini banyak sektor-sektor pekerjaan seperti tadi sudah dipaparkan, banyak yang tergantikan seperti penjaga gerbang tol, sekarang sudah ada e-tol. Mungkin bisa diperdalam lagi, Bu. Kira-kira bagaimana sih mengelola resiko yang terkait dengan AI ini? Silakan. Eh, iya, nggak bisa dipungkiri ya. Pasti pasti banyak banget ya, banyak banget orang yang kena PHK besar-besaran gitu, seperti Jasa Marga itu kan dia besar-besaran ya, bukan hanya Jasa Marga Indonesia tapi Jasa Marga di seluruh dunia itu kehilangan pekerjaan. Eh, nah, saya pikir nanti ke depannya bahkan akan lebih banyak lagi, seperti bisa jadi ya di bidang percetakan seperti saya bilang, desainer desainer itu semua harinya pasti eh, mereka itu dituntut untuk menguasai AI gitu, nggak cuma nggak cuma ilmunya dia aja, dia jadi plus harus menguasai AI juga. Dan itu semakin orang semakin harus bersaing gitu kalau untuk ingin ingin diterima. Sekretaris saya pikir udah hampir tidak diperlukan lagi ya, kalau saya lihat di ini, karena di informasi yang terima, karena semuanya AI itu bisa menguasai 27 bahasa. Robot ahli itu bisa menguasai 27 bahasa. Saya minta kemarin ya dibuatkan puisi tentang kemerdekaan bahasa Indonesia. Kemudian dia buat dalam hitungan detik. Bahkan ketika saya minta pantun pun dalam hitungan detik. Kemudian saya minta dirubah ke dalam bahasa Prancis, bahasa Inggris. Itu dalam hitungan detik gitu, ngerubahnya gitu. Itu cepet banget. Jadi ya itu masih 27 bahasa. Eh, di situ saya pikir sekretaris juga bakal bakal ini ya, bakal bakal harus harus memantapkan ilmunya gitu untuk dia bisa diterima di zaman AI ini. Hmm, saya yang
resikonya resikonya yaitu mereka harus siap untuk menjadi qualified kalau enggak ingin ingin tergeser oleh eh, oleh adanya AI. Jadi benar-benar karena yang akan terpilih nantinya adalah orang-orang pilihan, dan orang-orang pilihan. Jadi semakin orang untuk dituntut untuk kerja smart. Itu sih Pak. Baik, terima kasih, Madam Hedi. Mungkin Bu Risma ada yang mau ditambahkan, Ibu? Baik, izin untuk teman saya, Madam Hedi. Beliau ini kan lebih di pengusaha ya Mas ya, jadi izinkan saya memandang dari sudut pendidikan ya. Nah, untuk mengelola risiko terkait AI, dikhawatirkan kan akan terjadi nanti Big Bang ya, 80 juta pengangguran di seluruh dunia. Namun di sisi lain, di 2030 nanti akan ada sekitar 3 juta juga pekerjaan baru. Nah, untuk itu kita butuh bagaimana trik untuk mengelola kelemahan dari AI ini. Apa yang dapat kita lakukan? Yaitu dengan melakukan pendekatan multi-phase, yaitu pendekatan dengan berbagai ragam bidang, tidak dalam satu bidang saja. Misalnya, dilakukan pelatihan dan pengembangan kepada pekerja. Jadi AI itu harus ditemanin gitu loh, nggak boleh dimusuhin. Jadi kita harus beradaptasi. Artinya kita siapkan SDM ke depan dengan membekali diri mereka supaya paham bagaimana cara mengakrabkan diri dengan AI di bidang pekerjaan atau di bidang apapun. Nah, kemudian ada regulasi dan etika. Setiap ada penemuan baru, inovasi atau invensi, tentu ada juga ancaman sisi buruknya. Maka di situ dibutuhkan regulasi tentu dari pihak Kominfo barangkali, dan juga bagaimana cara kita beretika dalam memanfaatkan AI. Yang terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas. Untuk mengambil keputusan, nah nih sisi lemahnya sebenarnya di sini untuk pengambilan keputusan. AI ini kan nggak punya hati nih, nggak punya nurani. Bagaimana cara dia mengambil keputusan? Nah, disinilah dibutuhkan tetap manusia itu man behind the gun. Jadi tetap manusia sebagai pemilih, pengambil keputusan terakhir di balik layar. Demikian tambahan dari saya. Baik, terima kasih Ibu Krisma Juwita. Kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya sebelum kita ke pertanyaan pamungkas. Baik, bagaimana persepsi ibu-ibu baik sebagai Madam Heri sebagai pengusaha maupun Ibu Krisma yang memang berkecimpung di dunia pendidikan terkait dengan apakah lebih banyak melihat AI sebagai alat yang bermanfaat atau justru sebagai ancaman? Silakan, siapa yang mau menjawab duluan? Saya izin duluan, Ya, iya, Bu, silakan. Hedi. Nah, Iya menurut boleh. saya nih, peluangnya 50-50. Jadi bisa dikatakan sebagai peluang, sebagai untuk percepatan cara kerja kita, sekaligus juga sebagai ancaman. Nah, contoh nih, ketika kami di masa COVID itu nggak siap dengan teknologi yang bisa dikatakan apakah itu secara virtual, kemudian media interaktif, artinya kami harus tetap mengasah atau menggali potensi diri. Jadi, bagi saya pribadi di dunia pendidikan, AI bukan merupakan ancaman. Malah saya senang bisa mengerjakan banyak-banyak pekerjaan. Hanya tinggal bilang, bro, tolong ini, bro, tolong ini. Dalam sekian detik jawaban tersebut muncul. Kita kembali ke diri masing-masing. Silakan, Hedi Baik, mungkin. silakan Madam Hedi mungkin ada yang mau ditambahkan. Iya, Opung Krisna ini lebih lebih cinta robot ahli karena kata bro itu adanya di robot ahli, di AI, apa robot ahli itu kan menggunakan kata bro untuk apa uh, mengeluarkan jawaban-jawaban atau perintah-perintah. Tapi kalau Gemini sama Revo mungkin ada kata-kata lain seperti itu. Saya pikir ya, apa tadi ya? Tadi saya jadi lupa deh. Eh, Merupakan ap- Sebagai alat yang Ancaman. bermanfaat atau sebagai ancaman, Bu, melihat AI. oh, oh ya 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 betul betul. Kalau dari saya sebagai seorang pengusaha percetakan ya, dan penulis, saya pikir ini sebanyak manfaat ya, ya kan. Eh, saya apa dengan buat gambar seperti ngobrol kayak kayak kemarin nih ceritanya gini ya, anak saya pergi ke Bangkok. Dia ternyata gue di sana kan bahasa bahasa Thailand itu kan bahasanya susah gitu, nggak pakai di ABC gitu kan.
Nah, terus udah gitu ke tukang taksinya tuh dia nggak ngerti gitu. Dia hanya nah dengan menggunakan robot AI, dia bisa ngobrol langsung dengan orang asing hanya menggunakan WA gitu. Dia auto translate langsung itu ada di aplikasi robot asli. Nah, jadi tinggal direkam dan dikeluar jauh artinya apa gitu. Jadi dengan supir taksinya itu Grabnya kan pakai bahasa Thailand. Jadi langsung keluar. Eh, jadi kita kalau dulu kan kita harus bawa guide guide tour kemana-mana itu nggak perlu lagi karena kan dengan bantuan AI. Terus sebagai orang percetakan juga saya menggambar logo segala macam itu udah bisa menggunakan AI gitu. Tadinya ya sebagai seorang bisnis percetakan itu saya benar-benar ketakutan karena kan semua serba digital ya, undangan digital atau digital. Ternyata justru malah rame gitu karena dengan adanya digital itu kita itu bersaing gitu. Mereka tidak lagi menggunakan kertas memang nggak menggunakan kertas. Berarti kan ada pemanfaatan. Nggak banyak lagi pohon-pohon yang ditebangin karena kan udah menggunakan digital gitu dan otomatis biayanya pasti lebih murah kan dengan menggunakan undangan undangan digital gitu. Terus desain-desain juga nggak perlu seorang desainer khusus, tinggal tinggal apa tinggal ketik bro semua udah keluar gitu terus kop surat invoice tagihan bahkan tanda tangan pun bisa digital. Eh, jadi saya pikir ya terus dapat diintegrasikan juga dengan sistem aplikasi perusahaan seperti ARP, CRM, Odoo, SAP dan lain-lain. Terus sistem monitoring di kantor CCTV juga berbasis AI yang dapat memberitahukan atau menyalakan alarm saat ada kejadian yang terekam di CCTV secara real time dengan pemberitahuan. Jadi kayaknya security juga termasuk yang bakal hilang nih nantinya. Karena dengan bantuan CCTV berbasis AI itu sudah benar-benar jelas banget. Uh, jadi kalau menurut saya sih AI itu lebih lebih banyak manfaatnya, lebih lebih banyak manfaatnya Pak. Eh, Jeleknya paling nggak kalau digunakan di di negatifnya kalau digunakan untuk kejahatan gitu. Tapi balik lagi sih bagaimana kita bisa memanfaatkan eh, teknologi demikian. Baik, terima kasih Madam Hedi. Ini pertanyaan pamungkas kita pada malam hari ini sebelum kita melangkah ke segmen interaktif dengan peserta yang setelah ikut serta pada eh, hari ini. Pertanyaan pamungkasnya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa artificial intelligence digunakan secara etis dan tidak merugikan masyarakat. Karena ini penting terkait dengan masyarakat yang memang mungkin masih 50-50 juga. Ada yang pro terhadap AI, ada juga yang kontra. Silakan ibu-ibu yang ingin mau menjawab duluan. Baik, izin saya jawab lebih dulu. Nah, untuk pertanyaan tersebut, sepertinya Mas kita masih menunggu regulasi ya dari pemerintah ya, karena apapun di negara kita ini kan segala macam produk-produk baru ini kan kita impor dari luar nih, jadi akses kita kan kemana-mana aja bisa. Di zaman globalisasi kita tidak bisa halangi orang untuk mendapat informasi dari manapun. Tetapi dibutuhkan regulasi yang benar-benar menjadi payung hukum nanti bagi seluruh pengguna AI. Saya pikir itu jawaban dari saya. Mungkin Bu Madam Hedi ada yang mau ditambahkan terkait dengan etika dan apakah kemudian AI memastikan untuk tidak merugikan masyarakat. Saya pikir balik lagi ya ke pemerintah ya, karena kan Indonesia itu luas kan, 27 provinsi dari ujung ke ujung. Fokus AI itu kan istilahnya bukan hanya di kota besar aja, mungkin udah masuk menyeluruh ke sektor pertanian atau sektor keamanan dan lain-lainnya. Nah, pengembangan ilmu pengetahuan yang terlalu cepat ini harus juga diberikan kepada uh, siswa-siswa atau karyawan untuk mereka meningkatkan diri dalam penggunaan aplikasi baru.
Karena kalau enggak mereka juga akan akhirnya tergeser kan, tergeser tergantikan oleh adanya robot seperti itu. Baik, dengan Eh, demikian untuk sesi talk show kita eh, pertanyaan ini sampai di sini. Tapi ada pertanyaan tadi ada raise hand dari peserta interaktif kita pada malam hari ini. Bapak Nastain masih bergabung dengan kita. Ada Baik, juga itu Mas ya. Zidan, kebetulan murid Oh iya, saya nih, murid oh saya iya di baik. Dan Ikatan ada juga yang masih Pelajar nanti Muhammadiyah, besok mendapatkan diberikan kesempatan kesempatan. kedua. Bapak Ya. Nastain masih bergabung bersama Ya, kami. Bu, ah, Ya, boleh. baik. Ya, Silakan Bapak Profesor Dr. diajukan Nastain. pertanyaannya nanti direspon oleh para narasumber. Oke, terima kasih atas waktunya. Di dalam AI itu memang apa itu namanya sangat membantu. Kita semua pasti senang dengan adanya hal-hal baru dan kita semua akan memastikan manfaatnya. Akan tetapi karena kita sebagai umat Islam yang ada di sini, ya jelas-jelas kita dasarnya dasar yang ada di dalam Al-Quran, yaitu di sana bahwasanya kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu meskipun toh itu sudah tua pun tetap kita menuntut ilmu. Apa kata Bu Risma tadi bahwasanya usia 50 kita tetap tidak bergeming dalam menuntut ilmu. Karena kemajuan zaman akan terlalu terus meluncur seperti adanya AI ini. Akan tapi kita harus waspada dengan adanya uh, ketajaman daripada AI ini bisa saja memperpendek akal kita. Biasanya kita menulis dengan begitu lihai, setelah adanya AI ini, kita seolah-olah tumpul otak kita. Nah, kenapa? Kita sering minta bantuan, bantuan, dan bantuan. Karena kami, Bu Risma, saya termasuk Madam Hadi juga, Madam Hadi ini juga seorang penulis. Akan tetapi kalau kita sering-sering minta bantuan kepada AI, padahal AI adalah ciptaan manusia, kan gitu. Kita hendaklah kita itu memberikan apa itu namanya, memberikan introspeksi diri pada kita. Bisa nggak selain minta AI ini untuk uh, menulis dan lain sebagainya untuk karya-karya yang inovatif. Akan tapi inovatif kita itu akan terhenti karena sering minta bantuan pada AI. Ada baiknya juga ada buruknya. Nah, kita sebagai umat Islam ini bagaimana kita harus tetap berlandaskan Al-Quran sehingga kita tidak terjerumus terlalu jauh seperti yang tadi bahwasanya kehilangan pekerjaan sampai jutaan. Kita itu harusnya bisa ada ciptaan semacam ini, harusnya bisa karena itu adalah ciptaan manusia untuk mengendalikan, bukan kok malah ketakutan kehilangan pekerjaan. Harusnya bisa mengendalikan AI ini yang lebih greng lagi, lebih hebat lagi, sehingga AI ini seolah-olah menjadi budak kita, bukan kita sebagai budaknya gitu. Itu yang saya tanggapi tadi bahwasanya kok agak terlalu jauh dalam hal membayangkan kehilangan pekerjaan kayak ini. Waduh, ini salah sasaran ini kalau gini ceritanya. Padahal AI diciptakan adalah untuk apa itu adalah mengoreksi diri kita sejauh mana kita mampu untuk menandingi ya seolah-olah gitu. Sebenarnya dulu kita tidak ada tandingannya, sekarang ada tandingan AI ini. Bagaimana kita lebih jauh lagi untuk merubah lagi dalam hal karya-karya kita gitu, Mas. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Bapak Nastain dari Batam atas pertanyaannya. Mungkin dari Bu Krisma atau Madam Hedi mau memberikan tanggapan, sudah bisa ditangkap ininya dari Pak Oke, Baik, bisa, Silakan. bisa. izin Pak Hedi, ini teman Iya, kami dari Batam ini sebenarnya bukan apa ini ya Mas Askar ya. Beliau ini sebenarnya udah paham betul apa yang beliau tanya, tapi karena kita sudah lama nggak bincang-bincang, tidak apa-apa Mas. Pak Nas, saya coba jawab. Nah, kekhawatiran tersebut beralasan selaku
beliau ini adalah ketua pimpinan daerah di Batam, pimpinan daerah Muhammadiyah. Nah, sebagai manusia memang kita dituntut untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri, tentu dengan tidak berlaku syirik. Semua itu kan ilmu yang kita peroleh itu kan dari Allah. Nah, di sini kelemahan AI adalah salah satunya, AI tetap dikendalikan oleh manusia. Jadi manusia masih tetap memegang kendali atas pengembangan dan penggunaan AI. Jadi upayanya apa? Kita dapat menetapkan batasan dan protokol untuk mencegah AI menjadi ancaman. Demikian Pak Nas, jangan galau-galau. Baik, terima kasih Bu Kris atas responnya. Mbak Medi, mungkin ada tambahan Madam Medi? Atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Kalau saya bilang sih ya Pak, ini Dokter Nasa ini orang hebat nih. Sahabat saya, Dokter Nasa ini pakar linguistik, eh, sama-sama dia dari UNJ. Eh, kita nggak bisa menghindari majunya teknologi ya, karena kan biar gimana, eh, kita bisa aja gitu untuk tidak menggunakan AI dalam bidang penulisan. Tapi kan eh, dalam dalam kenyataannya ya ada, kenapa kagak digunakan gitu loh. Kita ngetik ke Google jawabannya, mesti mesti nyari lagi. Sementara dengan bantuan AI aja sih tinggal bilang, bro tolong dong ini, dan langsung keluar. Bro tolong dong artikan dalam 27 bahasa, ya langsung keluar. Bahkan ketika anak saya kemarin ke Bangkok, dia cerita dia hanya menggunakan aplikasi aja, aplikasi AI itu langsung. Padahal dulu kan saya ingat banget waktu saya ke luar negeri itu harus harus bayar guide tour loh untuk mentranslate. Sementara itu kagak perlu, kita kita ingin masuk ke toko tulisannya aneh gitu kan, Thailand, kita tinggal foto foto dan kirim ke Google Lens, itu ke langsung keluar artinya apa gitu. Jadi ya biar gimana ya, AI memang memang dibutuhkan gitu. Eh, Memang dibutuhkan, dan pastinya kesannya ya ya banyak 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 pekerjaan yang akan mau nggak mau akan tergantikan oleh AI. Begitu, Prof. Baik, terima kasih Bu Krisma dan Madam Hedi. Jadi ketika muncul pertanyaan Bapak, saya langsung bertanya pada salah satu AI dan ini jawabannya. Jadi saya tanya bagi promnya, bagaimana menurut pandangan AI mengenai terkait pertanyaan Bapak yang sudah disampaikan melalui kolom chat, dan AI menjawab bahwa pertanyaan ini menyentuh dua aspek penting dalam dunia kreatif. Yang pertama inspirasi dan yang kedua adalah originalitas. Dalam mengagumi karya orang lain adalah hal yang wajar dan sering menjadi sumber inspirasi. Namun, sebagai seorang penulis, orisinalitas adalah elemen kunci yang membedakan karya Anda dan karya orang lain. Menggunakan AI sebagai alat bantu dalam proses penulisan bisa bermanfaat, misalnya dalam mengatasi writer block atau ketika kita terblok dengan hal-hal yang mau kita tuliskan. Kemudian yang kedua, menghasilkan ide atau mempercepat proses menulis. Namun, yang perlu diingat adalah bahwa AI hanya alat, bukan pengganti kreativitas manusia. Originalitas muncul dari pengalaman, perspektif, dan ekspresi pribadi penulis, hal-hal yang AI tidak bisa tiru sepenuhnya. Maka dari itu penting bagi penulis untuk tetap menekankan suara pribadi dan perspektif unik mereka dalam karya yang dihasilkan daripada hanya bergantung pada AI. Dengan kata lain, AI bisa membantu, tapi originalitas sejati tetap datang dari penulis itu sendiri. Jadi AI pun sebenarnya Sangat setuju, tidak tidak sepenuhnya Baik, mereka baik. dapat meniru sangat manusia. setuju saya, Jadi seperti itu Bapak Iya, panas saya. pandangan dari AI. Baik, kita lanjut sangat pada setuju. pertanyaan selanjutnya dari Mas Idan. Mau disampaikan secara langsung atau kita bacakan saja dari kolom chat? Sepertinya eh, ada di daftar partisipan. Saya lihat dulu. Ada Oke. Jidan dan Melati tuh Mas. Oh iya, sedang melatih. Baik. Jadi kita bacakan saja untuk para narasumber karena tadi sudah meninggalkan pertanyaan. Jadi, bagaimana tanggapan kita dalam hal ini narasumber tentang AI? Apakah kita lawan atau harus hidup berdampingan dengan AI? Silahkan yang mau menjawab duluan, Bapak, Ibu. Saya rasa saya harus hidup berdampingan dengan AI, karena kita nggak mungkin kan menolak menolak adanya AI di zaman AI ini. Saya mau ambil contoh ya. Saya itu kebetulan kan penggemar drama Mandarin ya, Cina. Dalam sebuah film Gogo Squid itu, seorang kakek itu
ingin berbelanja dengan ditemani cucunya. Tapi cucunya itu karena dia konglomerat ya sibuk banget. Dan dia kebetulan memiliki robot. Robot dia menemani si kakek itu, si apa robot itu menemani si kakeknya. Dan ketika masuk mall, si robot itu, si kakek bertanya kepada robot, di mana toko emas? Dengan sensornya itu, dengan sensor robot itu, si robot langsung jalan di depannya dan kakek mengikutinya. Si kakek itu mengikuti. Coba bayangkan kalau misalnya nggak ada AI ya, nggak ada robot AI yang bisa dengan sensornya itu. Dan ketika akan membayar, uh, membayar ya, dan robotnya langsung bilang silakan scan gitu. Jadi uh, kemudian scan-nya itu langsung ke robotnya. Dan anaknya, cucunya yang pemilik rekening itu, dia tahu kakeknya itu lagi berbelanja di mana karena dia terima laporan gitu. Laporan kalau si kakeknya itu lagi beli emas dan berada di mall mana gitu. Eh, jadi jelas-jelas kayaknya itu sangat membantu loh. Itu dari segi dari segi apa ya, perawat ya, nurse ya, eh, babysitter ya kalau untuk orang tua, apa penjaga. Nah, di situ aja udah bukti bahwa AI sangat membantu untuk masa depan. Kemudian AI itu harus berdampingan lagi. Saya dilihat lagi film 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 juga, judulnya Put Your Head on the Shoulder. Di situ ada apa, robot itu nyapu nyapu rumah segala macam. Sementara eh, apa yang punya rumahnya itu udah kecapean kerja segala macam. Sementara kalau kita kita sekarang ini kan kita harus punya rumah tangga, bersihin, terus belum ada kekhawatiran segala macam gitu. Dengan robot itu kayaknya gampang banget deh istilahnya, untuk untuk bersihin rumah gitu, di situ. Jadi kayaknya apa ya, kita bisa berdampingan dengan AI, dengan kecanggihan AI. Bahkan di beberapa negara Eropa saya juga lihat filmnya ya, itu udah kayak busway atau taksi itu ada udah nggak disupirin oleh manusia. Mereka tuh istilahnya udah direkam kan tujuannya segala macam dan turun tepat di tempat yang dituju gitu. Jadi kagak ada kekhawatiran macam-macam untuk apa misalnya, oh ini takutnya supirnya gimana gimana atau nggak ada uang kembalian atau apa gitu. Jadi istilahnya kita tuh bisa berdampingan dengan AI gitu Pak untuk masa depannya. Baik, terima kasih Ibu Madam Hedi atas jawabannya. Bu Krisma, mungkin ada yang mau ditambahkan? Uh, izin Mas, barangkali saya ke pertanyaan Melati saja ya. Oh ya, baik. Nah, Oke. nah, Kita pertanyaan Melati itu ya, ya oke, apakah Ibu. mungkin bisa mengakibatkan kerusakan atau nanti jangan-jangan AI ini dikhawatirkan menguasai dunia gitu ya. Nah, Ya, untuk ini kebetulan siswa saya cerdas nih Mas, juga nulis juga sudah di Kompasiana. Nah, jadi Ananda Melati dan teman-teman lainnya yang menonton kegiatan kita ini, AI itu bisa dibuat untuk kebaikan dan juga sebaliknya untuk kejahatan. Nah, tergantung kita bagaimana kita dengan pertimbangan etika dan moral. Apakah kita masih ingin berbuat baik atau melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri, itu kembali ke diri kita sendiri. Nah, artinya tadi seperti saya sampaikan sebelum pertanyaan ini, manusia masih memegang kendali atau kontrol atas AI. Jadi AI ini kan robot yang dikendalikan oleh manusia, diprogram dia. Jadi AI ini nggak punya perasaan loh, nggak punya hati. Jadi nggak mungkin lah dia menguasai dunia. Nah, saran saya untuk Ananda Melati dan untuk siswa-siswa kami yang lainnya, tetaplah ikuti perkembangan AI. Berpartisipasilah secara intens. Insya Allah nanti Ananda dan teman-teman yang lainnya akan mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya. Kembali kepada diri kita sendiri, apa yang bisa kita buat? Artinya seperti sebaris kalimat albirru wanita, kita berbuat yang baik saja. Demikian mungkin. baik. Terima kasih Bu Krisma. Ini saya juga mengapresiasi pertanyaan dari adik Melati Dwi Laura yang merupakan siswa dari Bu Krisma Juwita. Ini saya menanyakan lagi nih ke AI terkait dengan promptnya seperti ini. Apakah Anda AI
akan menyebabkan kerusakan dan akhirnya menguasai dunia, atau mungkin bisa membuat manusia menjadi lebih kreatif, terutama di kalangan pelajar. Ini terinspirasi dari pertanyaan Mbak Adik Melati. Dan jawaban AI seperti ini. Kekhawatiran mengenai AI yang menyebabkan kerusakan atau bahkan menguasai dunia seringkali didasari oleh representasi AI dalam fiksi ilmiah. Nah, mungkin kita sering nonton dulu Robocop, kemudian Ultraman dan segala Iya, macam. Itu sehingga mengkhawatirkan, menimbulkan kekhawatiran tentang dampak teknologi yang sangat canggih. Namun kenyataannya AI adalah alat yang dirancang oleh manusia untuk membantu menyelesaikan berbagai tugas dan masalah. Kemudian bagaimana AI digunakan sangat tergantung pada manusia yang mengendalikannya. Jika digunakan secara bijak, AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas manusia termasuk di kalangan pelajar. Misalnya, meningkatkan kreativitas, AI dapat membantu pelajar menjelajahi ide-ide baru, menyediakan proses mengatasi hambatan dalam proses kreatif atau bahkan menyediakan umpan balik yang berguna dalam penulisan desain atau proyek seni. AI juga bisa memunculkan ide-ide yang mungkin belum terfikirkan sebelumnya, memicu inspirasi yang lebih besar. Yang kedua, mempercepat pembelajaran. AI dapat mempersonalisasi pengalaman belajar, memberikan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar individu, serta menyediakan bantuan tambahan di area yang memerlukan perhatian lebih. Dan yang ketiga, membantu dalam riset. AI dapat membantu pelajar dengan riset yang lebih efisien, menganalisis data atau menemukan sumber daya yang relevan dengan lebih cepat sehingga mereka bisa fokus pada pemahaman dan penerapan pengetahuan. Namun penting juga untuk mengenali bahwa penggunaan AI harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Pendidikan mengenai etika penggunaan AI, pemahaman tentang keterbatasannya, dan penekanan pada kreativitas serta pemikiran kritis manusia harus menjadi bagian dari cara kita memanfaatkan teknologi ini. Dengan kata lain, AI dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk meningkatkan kreativitas dan pembelajaran, tetapi penggunaannya harus selalu berada di bawah kendali manusia dan diintegrasikan dengan prinsip-prinsip etika yang kuat. Demikian jawaban dari AI yang saya wakili. Baik, mungkin Madam Hedi ada respon dari pertanyaan adik Melati ini. eh, ya, adik mati saya adik mati semangatlah untuk tetap belajar. Sekali lagi, memang AI itu adalah sebuah alat, sebuah aplikasi yang intinya harus kita pelajari. Eh, Kemajuan zaman itu bukan untuk dihindari, tetapi tetap harus buat dipelajari. Tapi sebagai em, seorang manusia yang bermartabat, pasti dia akan menggunakan kemajuan teknologi untuk sesuatu kebaikan. Jadi tetaplah semangat untuk belajar, belajar dan belajar, uh, mengimbangi kemajuan teknologi saat ini dengan Bunda Krisma, muridnya Bunda Krisma. Baik, terima kasih Madam Hedi. Ini sudah pukul 7.30 yang berarti juga sudah mengakhiri sesi kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh penanya dan juga khususnya kepada robot ahli yang juga telah mendukung kegiatan kita pada hari ini. Baik, untuk menutup kegiatan ini mungkin ada closing statement atau pernyataan penutup dari Madam Hedi dan Ibu Krisma. Saya persilahkan pernyataan penutupnya Ibu. Bunda Krisma, Silakan Hedi duluan. eh, saya terkait intinya kita jangan ketakutan dengan adanya teknologi, eh, dengan dengan majunya teknologi, karena biar gimana pun kita sebagai manusia pastilah kita yang akan mengendalikannya. Selama kita bisa berbuat yang terbaik, artinya kita belajar, kita ingin mengetahui dan berjalan beriringan bersama dengan majunya teknologi. Uh, Ya mudah-mudahan insya Allah kita siap Nampak menghadapi Bang. tantangan kemajuan zaman. Baik, terima kasih Madam Hedi. Selanjutnya Ibu Krisma, silakan pernyataan penutupnya. Ya, izin saya sampaikan sebuah pantun saja. Makan salak, Ah, keren. makan salak di pagi hari. Salak Cakep. dimakan, tubuh pun subur. Selamat belajar dengan AI supaya ilmu kita semakin segar. Salam Horas dari Medan. Salam Horas Ibu. Baik, terima kasih kepada Ya, Ibu Madam Hedi dan Ibu Krisma Juwita yang telah membersama kita dalam sesi Bincang Merdeka X Digital pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan nanti akan
membawa manfaat bagi diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita, bahkan lebih luasnya adalah bangsa dan masyarakat Indonesia. Saya Amin. selaku host Ahmad Zulfikar Amin. undur diri. Kita sama-sama menutup kegiatan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka semuanya. Sampai ketemu di Digitalk edisi lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam Merdeka. warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.